يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Adab dan Nikmat Kubur karya Syekh Husain bin Audah Al-Uwaisyah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang sebab-sebab seseorang tersebut diadab dan disiksa di alam barzahnya, diadab dan disiksa di alam kuburnya. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu yang disebutkan oleh Syekh Husain Al-Uwaisyah hafizahullah dalam kitab beliau ini adalah berkaitan tentang masalah pengiriman pahala. Apakah orang yang hidup ini masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kalau kita berbicara tentang firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Najm ayat 39, Allah Jalla wa'ala menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya seseorang manusia tidaklah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Makanya ada sebagian ulama berpendapat bahwasannya hal ini tidak tepat, tetapi dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ada amalan-amalan yang dimana orang hidup sanggup untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia. Adapun hadis yang sering kita dengar, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1631. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasatin." Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, maka terputus seluruh pahala amal solehnya kecuali 3 hal. Min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, itu pahala amal solehnya tidak terputus ketika dia hidup
dia suka bersedekah jariah, suka membangun masjid atau ikut serta dalam pembangunan masjid, suka membangun pesantren, dia ikut serta dalam pembangunan pesantren tersebut, atau berkaitan dengan sedekah jariah yang lainnya, hatta yang kecil sekalipun, seperti misalnya dia bagi-bagi mushaf Al-Quran atau buku-buku agama yang bermanfaat buat kaum muslimin, itu adalah juga sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia dapatkan di kajian, dia sampaikan kepada anak istrinya, dan setiap kali istrinya atau anaknya beramal, maka dianya pun juga mendapatkan pahala, baik ketika dia masih hidup dan juga dia sudah meninggal dunia. Karena dia mendidik anak-anaknya dalam kondisi yang baik, dia ajarkan, dia tarbiyah anak-anaknya berkaitan dengan din dan agama, maka anak itu tumbuh menjadi anak yang saleh. Dan salah satu kriteria anak yang saleh tersebut selalu sanggup untuk mendoakan kedua orang tuanya atau abah ibunya. Nah, 3 amalan ini berkaitan dengan amalan kita pada saat kita hidup. Artinya, berhubung kita melakukan 3 amalan ini, maka niscaya pahala amalan tersebut terus memuncul dan mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadi hadis ini tidak ada kaitannya orang hidup membantu orang yang sudah meninggal dunia. Ini hadis berkaitan dengan kita yang masih hidup bisa menolong diri kita sendiri pada saat kita sudah meninggal dunia dengan 3 amalan ini. Termasuk juga disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 249, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara pahala amalan mukmin yang akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya adalah sebagai berikut. Dalam hadis ini disebutkan 7 hal. Yang pertama, ya, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan ilmu yang dia sebarkan. Artinya apa? Ketika dia hidup. Yang kedua adalah wawaladan salihan tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan dikarenakan dia mengajarkan agama ini, Islam ini kepada anak-anaknya, maka anak itu tumbuh menjadi anak yang saleh. Yang ketiga, wa mushafan wa rasahu, ya, mushaf Al-Quran atau buku-buku agama yang dia wariskan, ya, wa mushafan wa rasahu, au masjidan banahu, atau yang keempat, dia membangun masjid ketika hidup atau ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut meskipun yang dia sumbar sedikit. Yang kelima, au baitan li ibni sabil banahu, ya, rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, dia persilahkan untuk tinggal di rumahnya, atau kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya yang kebetulan bukan tinggal di daerahnya atau di kotanya, ketika berkunjung di kotanya, dia persilahkan untuk tinggal di rumah singgahnya tersebut. Yang keenam adalah wa au nahran ajrahu, sungai yang dia alirkan. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah harta
yang dia keluarkan ketika dia masih sehat dan masih kuat, yang masih dimanfaatkan pahalanya tersebut setelah dia meninggal dunia. Subhanallah, harta yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat yang masih dimanfaatkan, artinya tidak lain ini adalah sedekah jariyah. Setelah dia meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jadi kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ada 7 amalan yang dimana ini bisa kita lakukan pada saat kita masih hidup dan pahalanya terus mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Kita simpulkan, yang pertama ilmu yang bermanfaat, baik ilmu din, ilmu agama ataupun ilmu dunia sekalipun. Yang kedua, anak yang saleh yang dia tinggalkan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, mushaf Al-Quran atau buku-buku agama yang dia wariskan atau yang dia berikan, ya, seperti misalnya dia membangun perpustakaan di masjid ini, yang dimana dia sediakan buku-bukunya. Yang keempat, masjid yang dia bangun atau yang sejenisnya seperti pesantren, tahfidz Quran, taman kanak-kanak, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, rumah yang diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan, terutama para musafir, terutama lagi keluarga-keluarganya yang datang yang bukan dari daerahnya, dia persilahkan untuk menginap di rumah tersebut. Kalau bahasa kita, rumah singgah yang kita sediakan untuk para musafir khususnya. Ini amalan ketika kita masih hidup yang pahalanya terus mengalir dan muncul. Seperti kita misalnya mengatakan kepada kerabat kita, silakan ke Jakarta, alhamdulillah kami punya rumah singgah, jangan kalian tinggal di hotel atau penginapan, tinggallah di rumah kami. Nah, ini tidak lain pahalanya terus memuncul dan mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang keenam, sungai yang dia alirkan, artinya bisa jadi dia bikin waduk, bikin irigasi atau yang sejenisnya. Ini pahalanya terus memuncul dan mengalir hatta dia sudah meninggal dunia. Yang ketujuh adalah sedekah jariyah, sedekah yang dia berikan ketika dia masih sehat dan juga ketika dia masih kuat, khususnya ketika dia masih mampu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 249. Dan sekali lagi, ini amalan ketika kita masih hidup. Artinya 7 amalan ini bisa kita kerjakan pada saat kita masih hidup sekarang ini, dan dipastikan pahalanya tidak bakalan terputus hatta kita sudah meninggal dunia. Yang selama ini kita dengarkan cuma 3 saja, tapi sebenarnya ada 7 sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, jika keluarga kita, kerabat kita, atau teman kita sudah meninggal dunia, apakah kita yang masih hidup ini bisa menolong mereka dan membantu mereka dengan kita mengerjakan satu amalan? Para ulama berdebat, berikhtilaf tentang masalah ini. Tapi ada 3 hal yang mereka sepakati bahwasannya kita bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia dengan 3 amalan ini, dan ini sepakat. Yang pertama, para ulama, para fuqaha sepakat jika kita yang masih hidup selalu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan selalu beristighfar, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka itu sungguh sangat bermanfaat buat si mayit, dan itu sungguh sangat menolong untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini dilakukan oleh orang yang hidup, seperti kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sampai kepada mereka yang sudah meninggal dunia, dan ini sungguh sangat bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia.
Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-10. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang sesudah mereka, saya sebutkan dalam tafsir secara khusus, ini kalangan muhajirin dan ansar yang masih hidup, mendoakan keluarganya, kerabatnya dan teman-temannya yang sudah meninggal dunia. Doanya sebagai berikut: Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dan juga telah meninggal dunia. Dari ayat ini para ulama menjelaskan sampainya doa dan bermanfaatnya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu dikuatkan ketika kita melakukan salat jenazah. Salat jenazah itu kan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga kita berdoa sepanjang-panjangnya untuk kemaslahatan si mayit. Siapapun yang meninggal dunia, Bapak, pastikan kita menyolatkan jenazah saudara kita sesama muslim tersebut. Selain berpahala besar buat kita yang menyolatkan jenazah, satu qiraat yang kita dapatkan paling kecilnya seperti gunung Uhud, sekaligus juga kita menyolatkan jenazah tersebut sungguh sangat bermanfaat buat si mayit. Artinya dengan salat jenazah tersebut, khususnya doa yang kita lantunkan di takbir yang ketiga, itu sampai kepada si mayit dan bermanfaat buat si mayit. Disebutkan di dalam hadis Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, ketika salat jenazah di takbir yang ketiga Nabi berdoa seperti ini: Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa si mayit, warhamhu, berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada mayit ini, wa'afihi, dan maafkanlah segala khilafnya ya Allah, ya, wa'fu anhu, dan wa'afihi, dan selamatkanlah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah segala khilafnya, wa aqim nuzulahu, dan muliakanlah tempat singgahnya, wa wasi madkhalahu, dan lapangkanlah kuburannya, waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah dosa-dosanya dengan air, salju dan embun, wa naqihi min khataayaya kama naqaita thawbal abyadha min ad-danas, dan bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana engkau mensucikan dan membersihkan baju yang putih dari kotoran. Wa abdil hudara khairan min darihi, dan gantikanlah tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal yang sekarang ini. Wa ahlan khairan min ahli, dan juga keluarga dan kerabat yang lebih baik dari keluarganya yang sekarang ini. Wa zawjan khairan min zawji, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya yang sekarang ini. Karena kita tahu kalau kita meninggal dunia, pasangan kita yang sekarang ini lebih baik kondisinya. Ketika masuk surga tersebut, kondisinya apa? Lebih baik dari sekarang ini. Sekarang ini masih terbawa oleh emosi, sekarang ini masih terbawa oleh rasa cemburu, sekarang ini kita tidak bisa memungkiri, ya, kecantikan kita, kegantengan kita tambah umur itu tambah hilang cantik dan gantengnya. Makanya kita mengatakan pasangan yang lebih baik dalam artian orangnya sama, bisa jadi seperti itu, tapi kondisinya sudah lebih baik lagi, ya, tua tidak ada lagi, rasa cemburu sudah tidak ada lagi, rasa ya dongkol di hati juga sudah tidak ada lagi, rasa ya sering berselisih ketika membangun rumah tangga tersebut juga sudah tidak ada lagi. Semuanya baik ketika kita sudah masuk jannah dan masuk surga.
Makanya kita berdoa seperti itu. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sekarang ini, pasangan yang lebih baik dari pasangannya sekarang ini, maksudnya adalah keadaan dan kondisinya lebih baik. Wa adkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam jannah-Mu ya Allah. Wa a'idhu min adzabil qubur wa min adzabin nar, ya lindungi dia dari siksa kubur dan lindungi dia dari siksa api neraka. Kata Auf bin Malik, ya kata Auf bin Malik atau Abdurrahman perawi hadis ini, hatta tamannaitu an akuna ana dzalika mayyit, ya aku berharap betul aku yang menjadi mayit pada saat Nabi Muhammad berdoa seperti itu di takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Dari hadis ini menunjukkan doa dan istighfar sampai enggak kepada si mayit? Sampai, sepakat para ulama. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis ya Usaid radhiyallahu anhu, yaitu Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ketika ada seorang sahabat dari kalangan Ansar datang kepada Nabi dari kalangan Bani Salamah, khususnya suku Bani Salamah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia, abah umiku sudah mangkat, apakah masih tersisa kewajiban untuk aku untuk berbakti kepada mereka? Qala Rasulullah SAW, na'am, ada 4 hal yang hendaknya engkau lakukan ketika mereka sudah meninggal dunia, dan 4 hal ini bagian daripada wujud berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dari 4 tersebut disebutkan oleh Nabi SAW, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, selalu mendoakan mereka berdua dan selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar kedua orang tua tersebut diampuni dosa-dosanya. Makanya doa yang biasa dibaca oleh anak kita atau bahkan oleh cucu kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa-dosaku dan ampunlah dosa abah umiku, ampunlah dosa kedua orang tuaku, dan berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih memerlukan bantuan mereka. Nah, doa ini Bapak dan Ibu jangan sampai lepas dari bibir kita, dari lisan kita. Setiap kali kita berdoa berkaitan dengan maslahat untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Karena kita ini tidaklah dikatakan sebagai hamba Allah yang saleh sampai kita tersebut sanggup untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya doa dan istighfar itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang sahih ketika Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah selesai menguburkan mayit, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya ridwanullah ajma'in, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al. Tolong antum yang ikut hadir ke pemakaman ini, yang menyaksikan saudara kita dikuburkan, doakanlah dia, mintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar saudara kita yang meninggal dunia ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga agar saudara kita yang meninggal dunia ini sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan, apa agamamu, dan siapa nabimu, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27,
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan dan meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Artinya al-qaulu tsabit itu kalimat yang kokoh, ucapan yang kokoh, yaitu sanggupnya seorang yang sudah meninggal dunia untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Rabbi Allah, din Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya doa dan istighfar itu sampai. Dan itu terbukti kemarin Jumat atau di setiap Jumat khatib itu selalu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu sungguh sangat bermanfaat sekali. Dan itu juga kita doakan pada saat kita membaca tasyahud. Bukankah kita berdoa ya untuk diri kita, keselamatan untuk diri kita, kemudian juga keselamatan buat ya hamba-hamba Allahu Jalla wa Ala yang saleh. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita mendoakan untuk diri kita di dalam tasyahud tersebut dan mendoakan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang saleh. Di situ menunjukkan bahwasanya hamba-hamba yang saleh tersebut mencakup mereka yang masih hidup dan terlebih lagi untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, bagi kita yang suka mendoakan kaum muslimin, ya, mendoakan saudara-saudara kita yang muslim, baik mereka yang masih hidup, terlebih lagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang derajatnya hasan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat katabahallahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang meminta ampunan untuk orang-orang mukmin seluruhnya, baik dia laki ataupun perempuan, baik dia tersebut yang masih hidup, terlebih lagi bagi mereka yang meninggal dunia, maka Allah Jalla wa Ala akan mencatat pahala yang dia dapatkan dikarenakan mendoakan orang-orang mukmin baginya satu kebaikan pada setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang dia mintakan ampunan. Bayangkan kalau kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah beriman kepada Allah Jalla wa Ala, tentunya orang mukmin baik laki ataupun perempuan, maka pahala yang kita dapatkan itu ya sejumlah mereka yang beriman atau orang-orang mukmin yang hidup di muka bumi ini, baik orang mukmin yang sudah mendahului kita atau yang sejaman dengan kita, atau orang-orang mukmin yang kelak akan terlahir lagi setelah meninggalnya kita sampai hari kiamat kelak. Sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, pastikan diri kita ini tidak bakhil untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mukmin, wabil khususnya mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Dan perlu diingat ya, khususnya berkaitan dengan salat jenazah tersebut, itu termasuk menunjukkan doa dan istighfar itu sampai. Apalagi jumlah yang mendoakan jenazah itu 40 orang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim, siapapun dia, yang telah meninggal dunia, lalu 40 orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah melakukan dosa syirik, berdiri mereka untuk menyolatkan jenazah orang mukmin tadi, melainkan Allah Jalla wa Ala pastinya akan menerima permohonan syafaat mereka tersebut untuk si mayit yang sudah meninggal dunia.
Artinya berkat ya orang hidup yang menyolatkan jenazah si mukmin tadi itu, maka orang mukmin tadi diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pembelaan dari Allah Jalla wa Ala. Salah satunya sebab diterangkannya kuburan tersebut ada cahayanya dikarenakan si mayit muslim tersebut disolatkan jenazahnya. Apalagi jumlahnya 100. Kata Nabi SAW di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang mayit siapapun dia dari kalangan kaum muslimin disolatkan jenazahnya oleh 100 umat kaum muslimin, yang dimana mereka tersebut memohon syafaat untuknya, memintakan ampunan untuknya, kecuali Allah Jalla wa Ala akan menerima permintaan syafaat mereka untuk si mayit tadi, yang dimana dengan 100 orang tadi dipastikan jenazahnya orang mukmin tersebut diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka dari sini kita pahami doa dan istighfar itu sangat bermanfaat buat siapa? Si mayit, dan sampai pahalanya dan sampai juga pengampunan dosa-dosanya itu yang membuat si mayit aman di kuburannya. Dan bisa jadi kata para ulama, sebab doanya orang yang hidup ya itu mengakibatkan kuburannya orang mukmin tadi menjadi lapang, kemudian dibukakan pintu yang mengarah surga, sehingga membuat si mayit ini merasakan aroma sedapnya surga. Bisa jadi dia ditampakkan surga dikarenakan doanya orang yang hidup untuk dia. Artinya orang yang hidup ini selalu meminta kepada Allah agar dia tersebut dijaga di alam barzahnya dan diampuni segala dosanya. Wallahu a'lam. Dan khusus lagi, secara khusus di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia sungguh mengangkat derajat seorang hamba saleh di surga. Ketika hamba yang saleh ini masuk ke dalam surga, dia mendapatkan surga yang begitu luar biasa nikmatnya. Dia merasa amalan dia ketika di dunia biasa-biasa saja. Itu yang membuat dia bertanya kepada Allah Jalla wa Ala, kenapa sampai mendapatkan nikmat yang luar biasa ini? Fayaqulu, ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah ya Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan nikmat ini? Fayuqalu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh, anakmu yang saleh selalu mendoakan untukmu, selalu mintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala agar engkau diampuni. Salah satunya anak-anakmu itu selalu mendoakan agar engkau masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Nah, dari sini sepakat para ulama, doa dan istighfar sungguh sampai kepada si mayit. Doa dan istighfar itu sungguh sangat bermanfaat buat siapa? Buat si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan doa dan istighfar ini tidak perlu tenaga yang banyak. Doa dan istighfar ini tidak membutuhkan fulus, bukan begitu. Maka siapapun dia, entah dia orang tua kita, entah dia saudara kita, entah dia kerabat kita, entah dia teman kita, doakan dia. Maka itulah pentingnya kita bergaul, bermuamalah dengan orang yang saleh. Karena setiap kali dia mengingat kita, dia mendoakan kita. Si fulan sudah meninggal dunia, kita seketika mengucapkan Allah yarhamhu, Allahu yaghfiru. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang untuk dia. Paling tidak kita mengatakan almarhum, almarhumah, dan seterusnya. Itu adalah apa? Doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah kemudian yang kedua yang sepakat juga, orang hidup bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia dengan melakukan amalan sedekah atas nama mayit. Sedekah atas nama mayit. Meskipun sedekahnya tersebut kita katakan ya nggak seberapa, ya di sisi Allah tidak peduli berapa jumlahnya, tapi di sisi Allah ikhlasnya kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, baik itu ada hubungan khusus dengan kita seperti orang tua kita, saudara sekandung kita, ataupun tidak ada hubungan darah sekalipun, kita bersedekah atas nama mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, seperti hari ini misalnya, ya kita makan bubur ini tidak lain bisa jadi ada ya sedekah dari kalangan kaum muslimin atau orang-orang yang sifatnya ingin ya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mengapa yang demikian. Kita niatkan ini saya bersedekah bubur ini hari ini untuk ya teman-teman kita yang ada di kajian ini, untuk ya atas nama abah umiku yang sudah meninggal dunia. Abah umi kita dapat pahala, kitanya pun juga dapat pahala. Syukur-syukur setiap hari, tidak mesti harus dikhususkan di hari Jumat. Kata para ulama di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tidak ada pengkhususan sedekah itu di hari Jumat, kecuali jika kita ingin bersedekah kepada orang banyak. Karena kaum muslimin itu berkumpulnya di hari Jumat dan tentu pastinya jumlahnya banyak, maka tidak mengapa kita bersedekah di hari Jumat. Tapi tidak ada keutamaan yang lebih dibandingkan jika kita bersedekah di selain hari Jumat. Mau itu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Termasuk juga membukakan orang yang berpuasa. Kita niatkan untuk abah umi kita yang sudah meninggal dunia atau saudara kita sudah meninggal dunia, ya abah umi kita dapat pahala, saudara kita tersebut juga dapat pahala, teman kita itu juga dapat pahala, dan kitanya pun juga dapat pahala. Sedekah termasuk berkorban juga. Kita korban setiap tahun atas nama abah umi kita yang sudah meninggal dunia sampai pahalanya, ya termasuk saudara kita atau teman kita. Secara khusus kita belikan kambing atau sapi untuk mereka tersebut, ya karena korban itu bagian dari apa? Sedekah. Ya, makanya kata para ulama, kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, usahakan dagingnya itu langsung disedekahkan seluruhnya. Kita tahu kan dalam korban itu 3 bagian, sepertiga buat kita yang berkorban, sepertiga lagi buat hadiah, sepertiga lagi buat sedekah. Nah, alangkah baiknya kata para ulama, daging korbannya itu berhubung kita berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia, disedekahkan seluruhnya. Nah, dalilnya apa? Sedekah itu sampai ada 3 dalil yang menyebutkan. Pertama hadis Ibunda Aisyah, yang kedua hadis Abdullah bin Abbas, yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis dari Abdullah bin Abbas, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dalam kondisi meneteskan air mata dikarenakan ibunya telah meninggal dunia. Pada saat ibunya meninggal dunia, dia tidak ada di tempat. Disebutkan juga ibunya meninggal secara mendadak. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, jika sekiranya Ummi sebelum meninggal dunia sanggup untuk berkata-kata, maka pastinya dia berwasiat. Tapi dia meninggal dalam kondisi mendadak, tiba-tiba, dan Ummi tidak berwasiat apa-apa. Pertanyaanku ya Rasulullah, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Jika sekiranya aku bersedekah atas nama ummiku tadi, apakah bermanfaat buat beliau? Apakah sampai pahalanya Rasulullah untuk beliau? Qala Rasulullah, na'am. Antum bersedekah atas nama ummi antum, pahalanya sampai, dan sungguh sangat bermanfaat buat ibu. Ketika engkau bersedekah
atas nama umimu dan abahmu tersebut. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, qala fa inni ushiduka anna haitil mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Kalau begitu, ya, ini kebun kurma, aku jadikan antum ya Rasulullah sebagai saksiku. Ini kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen, aku sedekahkan atas nama umiku, atas nama ibu. Ya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2756. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasannya sedekahnya kita atas nama orang sudah meninggal dunia sampai tidak? Sampai. Maka saat itu, ya, pastikan kita tidak bakhil dengan orang-orang dekat kita, entah orang tua kita, teman dekat kita, atau saudara sekandung kita atau kerabat kita. Ingatlah akan jasa mereka, sehingga kita mudah untuk bersedekah atas nama mereka. Selain mereka dapat pahala, kitanya pun juga dapat pahala. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi tufiya wa taraka malan wa lam yusi." Anak punya abah sudah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia, abah meninggalkan harta warisan yang banyak sekali. Tapi abah gak berwasiat sama sekali dengan hartanya tadi. Subhanallah, ini anak-anak yang baik. Kalau sebagian orang ketika abah mewariskan harta yang banyak, mungkin berpikirnya abah orang baik, sebatas itu doang. Umi orang baik, sebatas itu doang. Tapi anak ini memikirkan tentang keadaan abahnya di alam barzakh. Dia baik, meninggalkan harta yang banyak, tapi dia, ya, memikirkan abahnya dengan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, in tasaddaqtu bihi anhu hal yukaffiru anhu." Jika sekiranya aku bersedekah dari harta abah yang abah wariskan untukku tersebut, ada sebagian, ada sedikit yang aku sedekahkan atas nama beliau, apakah bisa menghapuskan dosa-dosa beliau? Qala Rasulullah, "Na'am." Engkau bersedekah atas nama abahmu, pahalanya sampai, bermanfaat buat beliau, dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Dari 3 hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, sedekah atas nama orang sudah meninggal dunia, sepakat para ulama, pahalanya sampai dan sungguh sangat bermanfaat untuk si mayit. Kata para ulama, as-sadaqatu 'anil mayyit tanfa'uhu wa yasilu sawabuha ilaihi ijma'il muslimin. Berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, konsensusnya kaum muslimin dan para ulamanya, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai pahalanya dan bermanfaat buat si mayit. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa fi hadzal hadis jawazus sadaqah 'anil mayyit wa istihbabaha. Nah, wa istihbabuha. Wa fi hadzal hadis jawazus sadaqah 'anil mayyit wa istihbabuha. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya bersedekah atas nama mayit dan sunnahnya bersedekah atas nama mayit. Wa anna sawabaha yasiluhu wa yadfa'uhu. Dan ingat, sesungguhnya pahala sedekah atas nama mayit tadi sampai kepada si mayit dan bermanfaat buat si mayit. Wa yanfa'u al-mutasaddiqu aidan. Dan yang bersedekah, entah anaknya, entah siapapun dia atau saudaranya misalnya, juga dapat pahalanya. Wa hadza kulluhu ajma'a 'alaihi muslimun. Dan ini sepakat kaum muslimin tentang bolehnya dan sunnahnya, sunnah bukan boleh lagi, sunnahnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang dikatakan oleh ulama-ulama yang lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasanya orang yang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, dia mendapatkan nikmat dan karunia pahala yang sangat luar biasa dari Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Itu amalan yang kedua yang sepakat ulama. Sedekahnya kita atas nama orang sudah meninggal dunia sampai pahala. Yang ketiga yang sepakat juga adalah badal haji dan badal umrah.
kita hajikan abah kita hajikan umi kita umrahkan abah umi kita ya juga mengumrahkan buat orang yang sudah meninggal dunia sampai. Tapi syaratnya apa? Kitanya sudah haji, kitanya sudah umrah. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri untuk berhaji berumrah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 997. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah ingin melaksanakan umrahnya atau hajinya melalui miqat Zulhulaifah atau Bir Ali, ada seorang sahabat yang berniatan haji seperti ini. Labbaik an Subruma, ya Allah, aku sambut undanganmu ya Allah untuk menghajikan Subruma. Rasulullah kemudian menengok dan melihat kepada sahabat tersebut sambil bertanya, "Man Subruma? Siapa itu Subruma?" Qala, "Akhuni ya Rasulullah." Saudara sekandungku ya Rasulullah, saudara laki-lakiku ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, qaribun li, orang dekatku ya Rasulullah. Orang dekat itu bisa jadi kerabatnya, bisa jadi temannya atau bestinya. Rasulullah kemudian bertanya, "Hal hajaita qad? Antum sudah haji belum?" Qala la, belum ya Rasulullah, aku belum haji. Qala Rasulullah, "Faj'al hadhihi an nafsika summa uhjud an Subruma." Ya, tolong hajikan dulu tahun ini buat dirimu, nanti tahun depan baru menghajikan buat Subruma. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Huzaimah serta oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, yang sering ditanyakan kepada kami tentang umrah, ya, mengumrahkan abah umi kita boleh. Yang sering ditanyakan, apalagi di musim liburan sekarang ini, Masya Allah, sekarang banyak orang liburan itu sekarang ke Mekah dan ke Madinah sebagai umrah. Nah, biasanya di Mekah itu 4 hari, ada juga yang 5 hari. Nah, mereka bertanya, "Ustaz, kami sudah umrah, besok boleh nggak kami mengumrahkan buat umi kami? Lusanya nanti insya Allah kami mau mengumrahkan buat abah kami." Nah, atau misalnya kebetulan ini pasangan suami istri, atau dia berangkat sekeluarga misalnya, ya, kemudian si A dari keluarga tersebut mengumrahkan buat ayahnya, kemudian istrinya mengumrahkan buat ibunya, kemudian anak-anaknya mengumrahkan misalnya buat siapa, omnya atau tantenya dan seterusnya. Pertanyaannya, Ustaz, umrah berulang seperti itu boleh tidak? Ada perdebatan di kalangan para ulama, tapi yang rajih, yang benar adalah boleh. Itu menurut mayoritas ulama. Ya, afdalnya, utamanya 1 kali safar, 1 kali umrah. Tapi kita tidak bisa melarang jika ada sebagian kita yang umrah, anggaplah di bulan ini ingin umrah lagi. Tadi malam dia sudah umrah, hari ini sudah sehat, fisik sudah kuat, Ustaz, nanti malam Anda ingin umrah lagi, mengumrahkan buat abah anak, dan insya Allah nanti lusa Anda mengumrahkan buat umi Anda. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sudah haji, masih ada di kota suci Mekah. Kemudian minta izin kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin umrah ya Rasulullah." Padahal sudah haji. Dan kita tahu kalau orang sudah berhaji berarti dia dianggap sudah apa? Sudah umrah. Karena umrah itu, ibadah umrah sudah masuk di ibadah haji yang dia kerjakan. Rasulullah mengizinkan. Kemudian diperintahkanlah abangnya Ibunda Aisyah, Abdurrahman, untuk mengantarkan ke daerah tanah halal. Jadi kalau kita sudah umrah, kita misalnya langsung ke Mekah lewat miqat, ya, Yalamlam. Kita umrah yang pertama miqatnya itu Yalamlam. Labbaik Allahumma umrah. Kemudian kita sudah umrah. Besok malamnya kita ingin umrah lagi.
kita dianggapnya seperti penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah, kalau ingin umrah, apakah mereka ke mikot yang jauh? Tentu tidak. Ya, mereka tersebut kalau ingin umrah keluar dari tanah haram. Ya, tanah halal kita katakan. Mikotnya itu di tanah halal. Bisa jadi Tan'im yang sekarang jadi Masjid Ibunda Aisyah. Kemudian bisa jadi ya di Ji'rana misalnya, ya, atau di tempat yang lain kita katakan seperti itu. Nah, seperti penduduk Jeddah. Penduduk Jeddah itu kan sudah melewati mikot. Mereka kalau umrah dari rumah mereka sendiri. Karena Jeddah itu apa? Tanah halal. Nah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ya kan. Kalau misalnya dari Jakarta niatan umrah langsung ke Mekah misalnya, kan sudah melewati halal, dia di pesawat untuk mengucapkan niatan labbaik Allahumma umrahnya, bukan di Jeddah ya, seperti itu. Kecuali kalau antum itu sudah umrah, ya sudah satu kali umrah, kemudian tahu-tahu ingin umrah lagi, maka yang dipastikan yang antum lakukan itu apa? Keluar dari tanah haram, entah ke Tan'im atau ke Ji'rana, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya memang perdebatan, tapi saya lebih condong memilih pendapat bahwasanya umrah berulang itu tidak mengapa selama fisik masih kuat. Syekh Al-Fauzan itu sampai kesel dia. Setiap kali ada hal yang berkaitan dengan muhadharah beliau selalu ditanyakan, bolehkah Syekh kami ingin umrah lagi? Sekali dua kali, kebetulan kami ini jarang-jarang datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kata Syekh, berapa kali sudah ada bicara, ngomong boleh, tidak mengapa yang demikian. Dalilnya hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sudah haji, kemudian beliau masih berada di kota suci Makkah, beliau ingin umrah. Tidak mungkin terasanya syariat itu untuk Ibunda Aisyah. Kata mereka yang mengatakan tidak boleh itu, kalau kasusnya sama seperti Ibunda Aisyah, makanya boleh. Ya, kita katakan nggak begitu syariat. Syariat itu kan untuk kita semua, bukan khusus untuk Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah boleh, ya tentunya yang lainnya juga boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pengkhususan syariat untuk ya istri beliau ini atau untuk sahabat ini, tidak ada. Karena syariat itu ya adalah disyariatkan untuk semuanya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan antum, kalau antum ini penduduk Mekah, ya, antum tinggal di Mekah. Pertanyaan, boleh enggak antum umrah tiap hari? Iya kan? Ini pertanyaan yang sangat simpel ya kan? Apakah kita salahkan? Sebagaimana antum salat 5 waktu setiap hari di Masjidil Haram, dia kebetulan tinggal di Mekah, mungkin di Mekah, ingin umrah tiap hari, atau mungkin ingin umrah setiap pekan. Apakah salah? Tentu tidak salah. Kan itu berulang-ulang, bukan begitu? Berulang-ulang. Setiap sepekan sekali umrah lagi. Karena dia merasa dia ingin melakukan amal soleh. Bisa jadi umrah buat dirinya sendiri, bisa jadi umrah buat abahnya, buat uminya, dan itu sampai. Disebutkan di dalam hadis yang banyak tentang sampainya pahala umrah dan haji ini untuk orang yang sudah meninggal dunia. Salah satunya dalam hadis Abdullah bin Abbas, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW berkeluh kesah tentang abahnya yang sudah meninggal dunia yang belum haji. Kata Nabi SAW, "Hujji an abiki," hajikan buat ayah. Berarti menunjukkan apa? Ya, pahala haji ini ya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, ya ketika Abu Razin Al-Uqaili, ayahnya itu punya kemampuan secara finansial, tapi berhubung sudah tua, tidak punya kemampuan secara fisik. Secara fisik sudah gak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, kemudian Abu Razin ini anak yang soleh. Dia datang ke Rasulullah, anak punya abah ya Rasulullah, inna abi syekhun kabirun, sudah tua ya Rasulullah, la yastati'ul hajjah walal umrah walal dha'na, tidak sanggup lagi melakukan ibadah haji, gak sanggup lagi melaksanakan ibadah umrah, gak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh. Apa
ya arahanmu untukku ya Rasulullah. Qala Rasulullah, hujja an abika wa'tamir. Hajikan buat ayahmu dan umrahkan. Abang Umi kita udah tua, udah fisik secara lemah. Dia masih hidup, iya kan? Maka bolehkah kita menghajikan? Boleh. Bolehkah kita mengumrahkan? Boleh. Allah Allah mungkin ke depan nanti ya, ke depan saya nggak tahu. Ya, bisa jadi ada kebijaksanaan dari menteri agama yang sudah tua-tua, yang nggak sanggup lagi secara fisik untuk berhaji. Ya, maka nanti diwakilkan oleh anaknya saja. Tapi catatannya anak-anaknya sudah haji. Ya kan, seperti itu. Nanti mungkin ke depannya kita nggak tahu. Bisa jadi ada pembatasan umur. Bisa jadi. Karena memandang maslahat. Memandang apa? Maslahat. Kita katakan seperti itu. Sudah tua-tua, bayangkan antum 80 tahun. Ada yang lewat 80 tahun, 85, bahkan hampir 90. Pastinya fisik sudah lemah. Pastinya pikiran juga apa? Lemah. Kadang kan kasihan untuk kembali ke kemah, kembali ke penginapan, nggak tahu. Apalagi kalau nggak ada temannya, ya Allah kasihan ada. Nah wajar nggak kalau ke depan misalnya di antara antum ada yang punya kebijakan yang sifatnya tersebut bisa menentukan kebijakan, ya berkaitan tentang satu hal seperti masalah ya kita membatasi orang yang berhaji nanti umur sekian saja, 60 tahun, lewat 60 tahun. Ya, berhubung dia sudah lemah secara fisik, atau mungkin kebijaksanaannya itu orang tua yang sudah sakit-sakitan, yang sudah renta, lemah secara fisik, hendaknya diwakilkan oleh ahli warisnya saja. Nah, bisa jadi begitu nanti, bisa jadi. Berdasarkan hadis ini, Abu Razin Al-Uqaili mendapatkan abahnya sudah tua renta, secara fisik lemah, kemudian dia minta arahan dari Nabi. Hajikan buat ayah, umrahkan buat ayah. Nah seperti itu. Nah bagi mereka, bapak mumpung bapak sehat, mumpung bapak masih muda, umrahnya hajinya sekarang. Jangan menunggu sudah tua, gak enak, gak enak demi Allah. Ya untuk antum yang gak enak, untuk yang bawa juga gak enak. Untuk yang bawa gak enak banget ya Allah. Kesian, sayang kadang, dia kadang menyesali diri. Ya Ustaz ya, anak ini kenapa ya? Ya, anak kenapa nggak haji waktu anak muda? Padahal duit warisan banyak, anak juga pekerjaan bagus. Tapi itulah anak kadang. Anak lebih suka jalan-jalan ke Eropa waktu anak masih muda. Ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang sifatnya malah maksiat, Ustaz. Ya Allah, anak menyesali diri, Ustaz. Banyak yang mengatakan begitu. Makanya antum sekarang ini ubahlah pandangan liburan itu. Liburan itu jangan ke tempat maksiat. Waliyahumillah. Ajak istri antum, anak-anak antum untuk umrah misalnya. Lihat kota suci Makkah, lihat kota suci Madinah. Kalau ada kesempatan lagi, kalau sudah aman, ajak ke Palestina. Ya, lihat Masjidil Aqsa. Seperti itu. Kita alhamdulillah misalnya sudah ke Masjidil Haram. Kita juga sudah ke Madinah, Masjid Nabawi ada di situ. Yang kita belum misalnya salat di Masjidil Aqsa, Qubbatus Sahra, Dom Abdurrahman. Nah, itu liburan kita seperti itu. Bukan liburan kemana? Subhanallah ke Eropa, yang lihat salju. Ya kan begitu. Cuma lihat salju doang. Apalagi musim panas, misalnya ke Australia sekarang Desember, datangnya ke pantai-pantai. Nauzubillah, lihat hiu pitung, ya, lihat apa hiu putih, ya, maksiat kan jelas itu. Nauzubillah misalnya. Nah, coba ubah ini, ya. Pandangan antum dalam masalah liburan ini. Cobalah liburan itu bisa mendatangkan pahala. Ya, fa idza faragta fansab. Apabila antum kosong lagi liburan sekarang ini, maka tetap berdiri tegak untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satunya melaksanakan ibadah umrah. Nah, kalau nanti kesempatan di sana beberapa hari di Mekah, misalnya 4 hari atau 5 hari, antum ingin umrah lagi, silakan. Cuma Bapak, kalau umrah yang pertama itu jangan gundul ya langsung. Antum bikin umrah lagi Pak? Iya Ustaz. Anak gundul sekarang, antum potong sedikit aja dulu. Potong yang sifatnya merata. Ya bagian kanan, bagian kiri dari rambut antum, atas atau pinggir. Nanti
Kalau antum sudah merasa sudah 2 kali atau 3 kali umrah, yang ketiga kalinya misalnya baru gundul seperti itu. Jangan gundul pas hari pertamanya. Karena apalagi yang potong ya seperti itu. Allah a'lam. Nah ini ya artinya kan kemudahan. Kita sayang sama orang tua kita sayang sama saudara kita sayang sama kerabat kita sayang sama teman-teman kita. Kita tunjukkan dengan kita melakukan 3 amal soleh tadi itu. Alhamdulillah setiap hari kita doakan mereka. Kita mintakan ampunan dari Allah agar mereka diampuni. Alhamdulillah kita punya kemampuan secara finansial berusaha untuk bersedekah atas nama mereka. Meskipun cuma sekedar setiap pekan atau setiap bulan, tidak mengapa. Syukur-syukur setiap hari. Tidak mesti harus yang besar-besar ya. Subhanallah. Hatta sekedar nasi uduk, nasi ulam atau bubuk yang kita sedekahkan atas nama yang sudah meninggal dunia sampai. Nah, kemudian kalau kita punya kemampuan yang lebih lagi, ya kita umrahkan. Ya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Atau bahkan kalau mereka belum haji, kita hajikan atas nama mereka tersebut. Allahu Akbar. Tapi catatannya untuk haji umrah, dianya sudah haji. Catatannya juga untuk haji umrah, jatahnya 1 orang. Misalnya tahun ini haji, jatahnya buat umi antum saja misalnya, atau abah antum saja. Gak boleh dua-duanya. Gak boleh dua-duanya. Pilihan. Tahun ini untuk siapa? Untuk abah dulu deh. Tahun depan baru buat umi. Nah, enggak apa-apa begitu. Atau kalau kebetulan misalnya antum punya kelebihan, antumnya haji. Subhanallah, kan bolehkah ustaz yang bukan ahli waris yang menghajikan? Boleh, tapi cari yang amanah. Cari orang yang amanah yang sudah haji. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh banyak orang, jamaatan. Ini sedekah, hari ini makan bubur ya. Nah, ini sedekah bubur kita niatkan dalam hati untuk kita, untuk abah kita, umi kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, termasuk teman dekat kita yang sudah meninggal dunia, sampai meskipun banyak jumlahnya, bukan kelihatan bakhil ya seperti itu, tapi itu dibolehkan. Allah a'lam. Tapi kalau umrah dan haji, setiap kali mengumrahkan itu, kalau kita misalnya pribadi, jatahnya cuma 1 orang saja. Kecuali kalau misalnya kebetulan kita bawa istri 1, anak 3, kita ini semua sudah umrah. Kita bilang kepada istri kita, Anda mengumrahkan buat abah ya, kamu mengumrahkan buat ibuku ya. Kemudian anak kita yang 3, kamu buat tante yang segini ya, kamu buat si om yang ini ya, kamu buat yang saudara abah yang ini ya. Nah itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini 3 amalan yang sepakat. Sedangkan selainnya terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang boleh dan tidaknya. Seperti misalnya membacakan Al-Quran ya, yang kita niatkan untuk orang sudah meninggal dunia, sampaikah atau tidak sampai ya. Madhab Hambali membolehkan, sedangkan madhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i tidak membolehkan hal seperti itu, termasuk yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.